Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi paman. Ini saya mau coba ngebahas masalah perawatan whetstone, khususnya batu sapton ini, dan umumnya sih batu-batu Jepang yang lainnya, karena hampir sama saya lihat. Karena ini berbahasa Jepang, ya tiap kali kita beli batu sapton kita dapat beginiannya ya. Nah, di sini tuh nanti di dalamnya, kalau paman-paman pernah baca atau lihat, di sini ada tulisan-tulisan. Nah, di sini mengenai perawatan batu, perlakuan terhadap batu dan lain-lain, mana yang boleh, mana yang tidak. Kita akan bahas ini satu-satu ya. Nah, ini tadi kebetulan sudah dibuka. Batu melon fine grade 8000 sapton ceramic stone. Nah, tapi ini khusus untuk batu yang kategorinya synthetic stone. Kita tidak berbicara mengenai batu-batu alam dan lain-lain, karena ini batu pabrikan. Ini jenis-jenis batu seperti sapton, suehiro, naniwa dan lain-lain semuanya disebut synthetic stone. Karena di sini batu yang dibuat mungkin dari abrasif tepung, seramik atau apapun itu, aluminium oxide, karbit dan lain-lain, korundum juga, beberapa bahannya ada yang dari korundum, batu-batu lama juga. Itu intinya mereka pabrikan memadu-madankan beberapa material sehingga menjadi batu ini. Ada juga material pengikat seperti bonding dan lain-lain. Nah, jadi pabrikan yang tahu masalah spek, teknis, reaksi kimia, bahan-bahan lain terhadap batu ini, makanya batu ini disebut synthetic stone. Walaupun pada dasarnya batu ini berusaha menyerupai batu-batu alam zaman dahulu di Jepang, tapi ini tetap adalah synthetic stone, batu pabrikan. Setiap batu pabrikan ada penciptanya, tentu ada arsiteknya juga. Berarti mereka juga bikin panduan yang pas atau yang bagus buat cara memperlakukan batu ini supaya awet, supaya tidak crack, supaya tetap enak dipakai dan lain-lain. Dan petunjuk itu di beberapa merek Jepang saya perhatikan juga tersedia di manualnya, seperti kasusnya sapton ini ada di sini. Kita bahas satu-satu ya paman. Ini adalah whetstone. Whetstone dalam artian kalau zaman sekarang petunjuk dari bukunya adalah batu yang menggunakan media air sebagai pengisi porinya. Ingat, media air ya, bukan media minyak. Kemarin ada teman yang nanyain, "Bang, boleh nggak pakai minyak ke batu saptonnya kalau saya beli?" Kalau saya perhatikan, batu-batu yang bertuliskan whetstone zaman sekarang mereka sudah menggunakan semuanya, merekomendasikan hanya penggunaan air. Itu pun umumnya ada dua jenis. Yang pertama adalah soaking stone. Yang kedua tipe SNG atau splash and go. Apa bedanya soaking stone dan splash and go? Kalau sapton ini termasuk splash and go. Dia begitu kita mau menggunakan bisa cepat, dalam arti nggak perlu direndam. Kalau sapton kita cukup ambil batu, tatakan, ambil air, siram-siram dikit, airnya sudah langsung isi pori, porinya padat, sudah tertutup air semua, sudah basah, nggak menyerap lagi, nggak menimbulkan bubble dan lain-lain. Kadang-kadang nggak perlu direndam karena dia cukup di splash and go, kita bisa langsung asah. Beberapa batu lain seperti misalnya nih, saya ambil batu saya, maaf, saya pakai ini adalah Suehiro Serak 1010. Ini termasuk petunjuk dari pabriknya adalah soaking stone. Jadi batu ini harus direndam sekitar 5-10 menit sebelum dipakai, sampai semua pori dari batu ini tertutup air. Indikasinya mudah kok, tinggal kita rendemin aja di ember atau di tempat apa, kita lihat masih mengeluarkan bubble nggak dari batu ini, indikasi bahwa air masuk. Kalau sudah nggak ada lagi bubble keluar, artinya batu siap dipakai. Yaitu ya paman, perbedaan antara
Splash and Go dan Soaking Stone. Beberapa batu di Jepang yang diciptakan sekarang dari synthetic stone pabrikan kayak Naniwa, ini Naniwa 1000, Naniwa 2000, seri Chosera, ini juga Splash and Go sama kayak Sapton. Cuma dari pengalaman saya Naniwa ini lebih haus sedikit ya, agak banyak airnya, baru dia indikasinya gini, kalau air masih menyerap, terus batunya mengering, siram lagi sekitar 1 menit 2 menit baru siap dipakai. Kalau Sapton lebih cepat menyerap air, lebih cepat bisa digunakan. Ini Suehiro Rika, ini termasuk soaking stone. Jadi direndam dulu 2, 3, 5 menit tergantung masih ngebubbling atau enggak, baru siap dipakai. Oke, kita lanjut ke perawatan batu. Ini bukan kata saya ya, ini adalah petunjuk dari manual Saptonnya sendiri. Dan kebetulan ini berbahasa Jepang, banyak yang kesulitan, termasuk saya sendiri. Akhirnya saya suka tanya-tanya sama temen di Jepang dan mencoba mencari artinya ini. Sebenarnya mudah sih, sudah di-include sama gambar, cuma kadang-kadang kita juga bingung kan, atau beberapa teman malas baca ya. Jadi kebetulan saya jual ceramic whetstone seperti ini, jadi saya berusaha untuk menjelaskan. Yang pertama, kayak di Sapton ini tertulis di gambar pertama adalah seperti ini. Itu artinya jangan direndam terlalu lama, karena ini adalah batu splash and go. Yang kedua, ada gambar matahari berikut batu sama gambar batunya nggak senyum ya, artinya itu jangan. Kalau nggak senyum, kalau batunya senyum itu baru bagus. Batunya nggak senyum artinya jangan kena direct sunlight, kena matahari langsung nggak boleh. Kemudian habis dipakai ini ada gambar batu sama kipas angin, ada gambar batu cemberut juga. Itu artinya jangan pernah dikeringkan terlalu cepat atau dikipasin. Nah, yang artinya ini keringnya harus alami, dibiarkan di dalam suhu ruangan sama seperti ini, nggak boleh di temperatur luar ruangan, temperatur outdoor di gambar berikutnya. Di gambar berikutnya ada gambar bulat seperti itu. Nah, ini saya agak kesulitan nih kemarin mencari artinya sama arti gambar ini ya. Akhirnya saya tanya beberapa seller di Jepang sama orang-orang Jepang, mereka bilang ini oil. Maaf, bukan oil, ini air panas. Jangan pernah disiram sama air panas. Terus yang terakhir ada gambar batu nggak senyum sama bubble-bubble. Itu rupanya artinya jangan pernah pakai deterjen direndam, bersentuhan, direndam sama deterjen, sabun atau yang sejenisnya. Nah, di sini yang menarik. Setelah kita baca tadi gambar-gambar dari sini, petunjuk dari bukunya. Oh iya, satu lagi. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir di bawah sini ada tulisan juga, rupanya artinya kayak tulisan setelah dipakai bersihkan dengan lap yang bebas dari minyak. Terus jangan menggunakan sandpaper untuk meresurface atau meratakan batu, karena nanti akan menimbulkan clogging. Clogging itu kayak serbuk dari amplasnya bakal menempel ke batu, akan mengganggu pada saat kita sharpening. Jadi rekomendasinya di sini juga untuk melapping batu ini adalah dengan batu yang lebih kasar dari ini, sama-sama batu sejenis. Mereka tidak merekomendasikan menggunakan sandpaper atau amplas. Oke. Dari beberapa petunjuk yang boleh dan yang tidak tadi, jadi kita tahu ya, jangan dijemur di matahari, jangan disimpan di suhu outdoor, jangan dikipasin habis pakai, jangan juga dilap sama lap yang mengandung minyak. Sama jangan dibersihkan dengan sabun, apalagi sampai direndam sama air sabun. Lah, kok gitu bang?
Saya juga nggak tahu, yang jelas ini adalah petunjuk pabrik. Nah, dari sini ada beberapa pertanyaan menarik yang sedikit juga saya mau bahas mengenai, ada yang nanya kemarin, Bang boleh nggak ini ngamplasnya pakai minyak atau pakai sabun? Setahu saya ya, ini karena dari pabrik tadi rekomendasinya ini adalah jenisnya whetstone, bukan oil stone. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan menggunakan minyak. Cuma kadang-kadang beberapa batu zaman dahulu di Jepang, seperti yang masih ada sih beredar beberapa merek kayak Sun Tiger Jepang atau beberapa produksi Matsunaga kalau nggak salah ya, perusahaan-perusahaan gede pembuat king juga, itu mereka masih mengeluarkan batu yang untuk mengisi porinya minyak. Tapi yang jelas perbedaannya adalah batu yang memang digunakan untuk minyak akan tertulis biasanya oil stone, bukan whetstone. Setahu saya, kalau salah tolong dikoreksi ya paman-paman. Jadi kalau saya pribadi, dari pengalaman semua batu, saya tidak pernah pakai batu whetstone ya. Kemudian saya tidak ngomong masalah batu alam dan lain-lain ya. Ini saya ngomongin masalah batu pabrikan yang kategori synthetic stone seperti ini, kayak Subtone, Suehiro, Naniwa. Oh ya, di Suehiro apa di Naniwa saya juga lihat cara-cara perawatan yang sama, tidak boleh kena matahari dan lain-lain. Jadi ketika kita berbicara tentang whetstone, itu umumnya porinya, teknologi kan berubah nih. Kalau zaman sekarang yang disebut whetstone itu yang cukup mempermudah kita, artinya digunakan cukup direndam atau di-splash sama air saja, tidak perlu menggunakan minyak. Tapi kalau batunya adalah oil stone, memang menggunakan minyak. Terus lah, kalau whetstone kita pakein minyak boleh nggak bang? Ya boleh-boleh aja sih kalau mau. Atau pakein sabun boleh nggak bang? Boleh-boleh aja, silakan kalau mau. Tapi rekomendasi dari arsitek perancang batu ini atau pabrikan pembuat batu ini tidak boleh atau tidak direkomendasikan. Seperti tadi, tidak boleh direndam sama air sabun, dibersihkan sama air sabun, tidak boleh digelap menggunakan lap yang berminyak dan lain-lain. Ingat, ini adalah whetstone, bukan oil stone. Nah, batu sintetik tadi sudah kita bahas, ada material-material tertentu di dalamnya. Mungkin ada serbuk seramik atau serbuk-serbuk abrasif lain di dalamnya, ada juga sejenis kompon, lem dan lain-lain, sehingga ini diciptakan oleh arsiteknya, diciptakan oleh pabriknya. Berarti kita harus ikut rekomendasi dari arsitek atau dari pabriknya, karena itu adalah yang terbaik buat perawatan batu kita. Karena tentu pabrik yang lebih tahu daripada kita sendiri. Oke, sampai situ ya paman. Kalau batu-batu alam, ada yang nanya, Bang gimana batu alam dan batu-batu lainnya? Ya itu terserah ya, karena saya juga nggak pernah tahu apa chemicalnya di batu alam. Saya juga nggak, itu juga kita nggak ada rekomendasinya ya kan, itu harus pakai oil atau pakai apa. Jadi ya suka-suka aja, kalau feeling teman-teman suka pakai ini, pakai oil atau pakai sabun saat ngasah ya silakan aja. Tapi kalau di batu ini tidak boleh pakai sabun dan tidak boleh pakai minyak. Dari manual yang saya baca, jadi ini bukan kata saya ya paman-paman. Kebetulan saya jualan Subtone, salah satu synthetic stone yang banyak beredar. Jadi saya berusaha menjelaskan apa yang tertulis di petunjuknya Subtone ini sendiri. Oke paman-paman, kira-kira segitu aja dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa membahas sesuatu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.